Tapi setidaknya ruang-ruang seperti podcast ini kan menstimulus ya. Kompor ya, kalau stimulus tuh halus gitu ya. Anggaplah kompor gitu lah. Oke, kita kompor, siap. Tapi ojo meleduk. Oh iya, jangan. Boleh membakar tapi tidak meledak ya. Ini dari Roni Alfonso 77. Adakah kasus pelecehan seksual pada pria di Tulungagung? Apakah impact mentalnya sama dengan perempuan? Nah, ini menarik ini. Oke, tadi kalau misalkan menyimak dari Mbak Ifada, artinya perguruan tinggi atau institusi pendidikan ini citranya baik bukan karena malah tidak terjadi apa-apa di kampusnya atau di institusinya, tapi terjadi apa-apa namun ada upaya, solusi untuk menyediakan tempat pelaporan, bahkan mediasi sampai ke penyelesaian, seperti itu. Kalau dari Mbak Dia sendiri gimana Mbak dengan adanya Permendikbud yang tadi disampaikan ya telat tapi ini angin segar? Monggo. Sebenarnya cukup bersyukur sih dikeluarkannya Permendikbud ini sama Kemendikbud, karena jadinya kampus bisa bergerak secara otonom gitu. Dia membuat satgas untuk memproses kekerasan seksual ataupun pelecehan yang ada di kampusnya, dan kan memang diharuskan untuk membuat satgas gitu. Tapi untuk Tulungagung, saya nggak tahu apakah kampus di Tulungagung itu sudah berada di bawah naungan Kemendikbud dan bisa istilahnya mengimplementasikan si Permendikbud 30 itu. Tapi harapannya ketika dia sudah dapat mandat, kampus harus segera membuat satgas. Jadi ada satgas yang itu juga dari mahasiswa, dari tenaga kependidikan yang ada di kampus, dari dosen juga, ada sinergi di situ. Kemudian nanti dia bisa bersinergi dengan pihak-pihak luar, misalkan ada psikolog. Kalau misalkan di dalam kampusnya ada psikolog, itu justru lebih baik juga. Ada pusat studi gender gitu juga akan lebih baik. Harapannya juga nanti ada pos pengaduan dan juga pos pendampingan. Jadinya ada satu pertolongan pertama ketika ada kasus-kasus seperti ini di kampus. Karena jujur banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang lapor ke BRA bahwa mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, tapi mereka bingung mau lapor kemana karena di kampusnya nggak ada. Terus mau lapor ke kepolisian langsung juga mereka mikir, gitu kan. Nah akhirnya ketika kami kan orang luar, BRA ini kan orang luar, dia nggak bisa semena-mena masuk kampus. Ada kasus apa nih di kampus kan nggak mungkin. Kan memang harus kampus yang bekerja secara otonom. Harapannya dengan adanya Permendikbud ini jadi istilahnya satu sentilan buat kampus untuk segera melaksanakan tugasnya untuk membuat satgas, lalu mengatasi apa yang ada gitu. Jadi nggak cuma ketika dibuat satgas terus mereka nunggu ada kasus muncul baru ditanganin, tapi juga yang sebelum-sebelumnya dicari ada nggak. Kalau misalkan ada, ayo ditangani seperti itu. Dan semoga tidak ada ini ya kasus yang terjadi mahasiswa takut lapor karena nanti mungkin pelakunya karena dosen atau orang berpengaruh, pengaruh ke nilainya, atau mungkin kayak disudutkan, atau malah mungkin diancam DO. Karena kebanyakan juga selama ini seperti itu. Ada relasi kuasa yang terjadi di antara pelecehan seksual itu, entah itu dilakukan oleh dosennya atau tenaga kependidikan yang lebih senior, ataupun dari mahasiswa junior ke mahasiswa senior. Itu juga ada ketakutan tersendiri, entah nanti takutnya dibully, takutnya nilainya nggak dilulusin, atau mungkin yudisiumnya dicoret kayak gitu-gitu. IPK-nya jadinya terpengaruh atau jadi korban. Jadi tiba-tiba nasakom ya. Kok gini ya, akhirnya jadinya kan karena kalau misalkan sebelum ada Permendikbud, mereka ya mungkin tetap bergeliat di situ. Mereka istilahnya kayak galau-galau sendiri, baper-baper sendiri, bingung-bingung sendiri. Tapi semoga dengan ini kayak semacam ada angin segar. Tapi ini di tingkat perguruan tinggi sekali lagi. Sedangkan kalau kita lihat di beberapa berita yang viral begitu ya, ada yang di pondok pesantren santrinya dicabuli oleh ini itu, yang anak-anak SMP, SMA. Nah artinya kan lembaga pendidikan, tidak hanya perguruan tinggi. Ini kalau dari sudut pandang masing-masing narasumber ini boleh nanti masing-masing memberikan tanggapan. Kemudian bagaimana nasib mereka? Apakah ya sudah menunggu atau ya cukup trauma healing saja dan pelakunya tidak ada payung hukum untuk ditindak lebih lanjut, atau bagaimana kira-kira? Dari mungkin Mbak Ifada dulu.
ya itu memang harus tetap didorong ya. Artinya memang seperti perjuangan panjang ketika berbicara kampus kan, kayak gitu. Jadi ya paling tidak semuanya kalau dalam ranah konteks pendidikan mau dalam jenjang apapun ya itu memang harus ada koridor payung hukum kayak gitu. Jadi ada regulasi yang mengatur sehingga karena itu memang bagian acuan dasar kayak misalnya kerjaannya kayak di Puretnoli Polres ini lah orang-orang regulasi juga gimana repot juga kayak gitu karena itu semua hal yang mendasar. Tapi setidaknya ruang-ruang seperti podcast ini kan menstimulus ya. Kompor ya, kalau stimulus tuh halus gitu ya, agak kompor gitu lah. Oke kita kompor, siap. Tapi ojo meleduk. Oh iya, jangan. Boleh membakar tapi tidak meledak ya. Jadi kompor yang menjadikan orang menjadi berpikir kritis lah kayak gitu, bahwa sebenarnya ketika terjadi sesuatu hal itu pada orang di sekitar kita, kalaupun si korban itu belum mau berbicara, paling enggak orang sekitar ini kan bisa mensupport ya. Betul. Bahwa ini bagian dari yang perlu diperbincangkan dalam artian ya yang si korbannya dikuatkan, terus bagaimana si pelaku ini biar tidak keliaran begitu saja kayak gitu. Paling enggak ada proses efek jerah lah, walaupun mungkin itu tidak sampai ke ranah hukum. Saya punya cerita unik ya, jadi bahwa beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun kemarin tuh saya punya klien yang dia mengalami pelecehan seksual dan yang melakukan ini adalah orang yang berpengaruh. Nah, tapi akhirnya yang jadi keluarga ini melakukan tindakan datang ke bapak tersebut kayak gitu karena sebenarnya kenal sama saudaranya si korban kayak gitu. Jadi langsung padahal kenal baik tapi kan nggak ngerti kalau ponakane si ini kayak gitu. Jadi nah itu memang ya cukup membuat ini menjadi tidak bisa bergerak lebih lah kayak gitu, karena kalaupun misalnya itu tidak dia tidak mengakui dan sebagainya, ini akan diteruskan, jadi lebih pressure. Itu pressure. Jadi kalau memang keluarga itu memang harus memberikan backup memang, bukan yang malah udah diem aja, nggak usah nanti malah panjang. Tapi tadi ketika di tengah-tengah perbincangan tadi kita membahas Permendikbud ini memang menyasarnya ke institusi perguruan tinggi seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat kasus ada pelajar-pelajar SMA, SMP, tapi juga yang kita tidak boleh terlewatkan adalah kasus yang terjadi di pondok pesantren. Nah, ini ya mungkin regulasinya saya kurang tahu apakah sekarang sudah dalam tahap perebusan peraturan atau malah belum terpikirkan sama sekali atau seperti apa, tapi faktanya emang terjadinya juga banyak di kalangan-kalangan itu, tidak hanya di perguruan tinggi saja. Nah, ini mungkin giliran Mbak Diah ya. Nanti kalau menurut Mbak Diah gimana Mbak untuk ini? Apakah juga mungkin kayak LSM atau masyarakat nge-push dari Kemenak, Kemendikbud atau mana, atau bagaimana Mbak Diah? Kalau di pondok pesantren itu kan lebih sulit karena mereka aturannya lebih tertutup juga dan mereka biasanya punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dilihat lagi, ada satu rancangan undang-undang yang sebenarnya bisa menyasar nggak cuma istilahnya sendiri-sendiri, Kemendikbud sendiri, pendidikan sendiri, satu kesatuan seperti pondok pesantren sendiri, ruang pendidikan lain sendiri. Ada RUU TPKS gitu. Ada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang ini sebenarnya bisa nyasar kemanapun gitu. Mau itu korbannya di ruang pendidikan yang pendidikan dasar atau menengah ataupun tinggi, itu semuanya bisa, ataupun masyarakat umum bisa gitu. Jadi sebenarnya yang kita perlu dorong adalah yang ini. Ada rancangan yang nggak launching yang nggak launching juga udah tahu. Saya tandai yang nggak launching Bapak tolong di launching. tahun kemarin udah agak bahagia, udah mau kipas nih, udah masuk balik kan, udah oke. Yakin nih pasti gol nih, launching. Terus di akhir tahun kita dikasih surprise, tidak jadi launching. Karena ada virus corona gitu kan. Sebenarnya ini yang harusnya didorong lebih keras lagi buat disahkan, karena itu akan lebih mempermudah semuanya gitu. Nggak cuma yang di perguruan tinggi, nggak cuma psikolog, nggak cuma saya sebagai istilahnya kolektif yang berbasis gender, tapi juga akan mempermudah kepolisian sendiri untuk memproses kasus kayak gini.
gitu sih. Tapi begini, kita sedikit berandai-andai boleh lah ya. Andai-andai ini maksudnya juga sebagai optimisme nanti segera launching seperti itu. Nah, kalau misalkan ini launching ya, amin gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya, boleh kita berandai-andai. Tapi begini, bagian dari doa. Betul, bagian dari doa, dan ya ini sekaligus agak nyindir dalam tanda kutip. Agak nyindir tapi jujur sekali saya nyindirnya. Tapi maksudnya saya begini, kasus pelecehan itu kan sebenarnya tidak sebatas bahwa oh iya ini pencabulan. Misalkan kayak catcalling misalkan, atau dia kayak digrepe-grepe yang walaupun itu secara visum dia secara visible tidak terlihat, sebenarnya kan itu harusnya bisa diusut. Atau apa efek ketika memang harapannya semoga ini segera di launching. Mungkin yang mau itu berbicara bisa diusut kalau RUU-nya udah sah, Mbak. Oke. Karena kayak catcalling, terus grepe-grepe kayak gitu, itu masuk di situ. Masuk ke jenis-jenis kekerasan seksual gitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu mau kemana, karena kebanyakan yang masuk itu pencabulan, pornografi, persetubuhan, terus nanti kalaupun misalkan chat-chat apa istilahnya mesum gitu, masuknya ke UU ITE kayak gitu kan. Karena kita nggak punya yang spesifik gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Terus kalau kita refleksi, kita kembali ke kondisi Tulungagung ini, apa urgensi dari segi mungkin regulasi atau peraturan atau yang kaitannya dengan penyelidikan, peradilan dan segala hal yang kaitannya dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Mungkin saya ke Bu Retno dan juga nanti boleh disambung dengan narasumber yang lain. Apa Bu kira-kira? Terima kasih tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Zada dan Mbak Dia itu tadi. Kalau kita sebagai aparat penegak hukum tidak ada istilahnya oh ini dari mahasiswa, ini dari pelajar, ini dari pesantren, itu tidak bisa. Jadi semua di mata hukum sama ya. Mungkin saya juga setuju agar undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual itu segera disahkan agar kita nanti bisa menindaklanjuti. Mungkin yang tidak ada di KUHP, mungkin tidak ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada di Undang-Undang ITE, tidak ada Undang-Undang di tindak pidana perdagangan orang, itu ada di undang-undang yang di PSK itu gitu loh. Jadi kita juga enak untuk melangkah gitu ya Mbak, ya, untuk melangkah untuk menindaklanjuti. Kadang ya itu tadi karena kita kan bergeraknya atas pasal demi pasal, bunyinya betul. Pasal itu seperti apa? Kalau kayak di Gripik itu kan belum ada pasal, bunyinya belum ada. Jadi kita juga akan sulit untuk menindaklanjuti itu. Saya juga izin untuk menanyakan sekaligus mungkin mengkonfirmasi. Tadi kan ketika di awal disampaikan terkadang ketika korban ini sudah melaporkan tapi minimal 2 bukti yang disebutkan antara 5 tadi tidak terpenuhi. Tetapi jika seandainya undang-undang ini nanti disahkan, apakah nanti juga tetap harus seperti itu atau ketika 1 bukti saja atau ada hal-hal yang ya dia di grepe-nya memang di tempat sepi dan tidak ada saksi atau apa misalkan. Sementara mungkin nanti kalau di Undang-Undang TPSK itu juga disebutkan 1 alat bukti saja sudah bisa cukup untuk dijadikan sebagai bahan. Bisa jadi kayak Undang-Undang KDRT itu juga bisa ada seorang saksi bisa dijadikan satu orang saksi bisa untuk ditindaklanjuti gitu. Oke, siap. Mbak Ibadah mungkin mau menambahkan atau Bu Retno masih ada yang ingin tambahkan? Tidak ada. Oke, silakan Mbak Ibadah. Nanti Mbak Dia juga boleh. Silakan. Iya, sebenarnya kalau payung hukum itu sudah ada ya. Kalau untuk di Tulungagung paling enggak sudah standarnya sudah tersedia lah kayak gitu. Tinggal bagaimana keterlibatan banyak pihak ini untuk makin memahamkan dan juga peka. Lah ini ketidakpekaan ini kadang ini yang bikin ya mengendap ini makin banyak kan kayak gitu. Karena sebenarnya ya ini edukasi kaitannya dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual ini sebenarnya kan harus dari basis sebenarnya dari desa apa segala macam itu ya itu nanti memang harus sampai seperti itu sehingga kerjanya itu yang berkaitan memang harus penanganan tapi yang untuk edukasi pencegahannya juga jalan. Jadi nggak terus ketika ada case baru geregetek gembredek kayak gitu ya. Kalau mau bilang kalau ada kasus gembredek tapi habis itu
kayak gitu ya, gerak-gerik asem ya, kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke terlibatan ya, bahwa memang sebenarnya kayak muatan lokal pun, maksudnya kan kalau case pro sudah ya, maksudnya beberapa sekolah itu memang sudah, walaupun belum semua. Itu aja loh Mbak, masih jadi kontroversi sampai sekarang. Padahal jelas-jelas case-nya udah banyak. Lah ini perlu ditambahi kan kayak gitu, bahwa sebenarnya anak remaja ini juga perlu basic pendidikan, memahami kondisi bahwa oh ya, saya juga harus aware nih terhadap diriku bahwa hal seperti itu sebenarnya bentuk pelecehan loh kayak gitu. Dan guru juga perlu diedukasi. Banyak lah, PR-nya banyak banget kayak gitu. Kalau payung hukum sudah, tapi terus setelah itu tuh siapa yang akan memfollow up itu kan kayak gitu. Termasuk ketika ini proses penindaklanjutan untuk peradilan juga, apakah ada yang perlu untuk distimulus lagi, atau mungkin sekarang sudah berjalan, tinggal undang-undangnya aja disahkan, atau ada PR yang lain lagi Mbak Ifada mungkin? Ya sebenarnya ada asosiasi psikologi forensik ini membantu proses peradilan kayak gitu. Tapi memang di Tulungagung memang belum gitu, belum bekerja sama dengan asosiasi psikologi forensik. Kalau di kota sebelah beberapa memang sudah. Lah ini memang juga perlu difikirkan, artinya biar ketika ada kasus ini bagaimana proses pengadilan itu juga bisa terbantu secara sistematif dari sisi yang lain untuk memperkuat proses peradilan itu. Jadi kita bekerja itu tidak perseorangan, bukan untuk perseorangan juga, tapi membantu proses peradilan, kayak gitu, termasuk saksi ahli dan sebagainya. Permisi, saya juga ingin mengklarifikasi atau juga mengkonfirmasi ketidakterlibatan dari forensik tadi yang disebutkan oleh Mbak Ifada di Tulungagung khususnya yang memang belum. Apakah memang maksudnya karena dipengaruhi faktor case-nya tidak terlalu banyak sehingga dirasa belum perlu, atau belum tahu, atau bagaimana Mbak? Ini juga jadi keterangan juga kenapa kok kemudian tidak melibatkan juga nanti untuk pertimbangan juga mungkin yang nonton, ya harus berarti penting dong, atau seperti apa Mbak? Bisa jadi belum tahu kayak gitu, karena kan terkadang orang berbicara tentang profesi psikolog ya taunya psikolog ya perannya yang seperti masyarakat pahami kayak gitu, padahal sebenarnya kami pun juga punya spesialisasi kayak gitu. Jadi psikolog itu juga punya spesialisasi termasuk yang berkaitan dengan peradilan dan perundangan. Itu psikolog forensik itu juga sangat berpengaruh besar ya kayak gitu. Jadi memang beberapa case di nasional itu pun juga ketika kasus Jakarta International School itu juga melibatkan asosiasi psikologi forensik kayak gitu. Siap, mantap. Bisa nambahkan? Oh ya boleh, silakan. Betul apa yang dikatakan Mbak Ifada, mungkin masyarakat itu banyak yang belum tahu. Kemarin juga saya sudah, apabila ada kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang melibatkan anak, kita tetap kita dorong untuk dilakukan psikologi, pendampingan psikologi. Tapi kadang ada yang bilang, lu anakku nyapo, anakku kok gendeng, psikologi. Oh iya. Pernah bilang gitu. Enggak, bukan begitu. Kalau gila mungkin ke ahli kejiwaanku, saya bilang gitu. Tapi psikolog itu mungkin bisa mengorek trauma-trauma ataupun apa yang menjadi unek-unek dari anak itu, nanti kan bisa kita dari psikolog lah yang bisa untuk mengorek keterangan itu, akhirnya dia bisa. Di sini juga ada sebenarnya Mbak Iva di Tulungagung ULT PSAI Mbak, unit layanan terpadu pelindungan anak sosial integratif itu memang semua di sini dari stakeholder semua turun di situ untuk kepentingan terbaik anak. Ada psikolog, mungkin dari dia anak itu mungkin perlu ke rumah sakit, kita dampingi ke rumah sakit. Anak itu belum punya akte kelahiran, nanti kita ke catatan sipil. Anak itu belum sekolah, tidak mendapatkan mungkin dana sosial, kita ke dinas sosial. Ada Mbak di situ. Ya, itu punya Kemensos. Iya, punya Kemensos. Tinggal memaksimalkan saja berarti apa yang sudah ada. Baik, nanti harapannya dilengkapi dengan undang-undang tadi, kemudian akhirnya semakin komplit, regulasinya semakin jelas. Semakin garang lah. Saya juga semakin kuat tuh. Semakin tangguh dalam membasmi para pelaku-pelaku itu. Oke, siap. Mbak Diah, monggo silakan, mungkin ingin ada yang ditambahkan atau merespon tadi yang sudah disampaikan masing-masing narasumber. Iya, sebenarnya yang perlu sekarang ini adalah sinergi sih dari semuanya, nggak cuma dari kepolisian, dari psikolog, ataupun dari kampus, ataupun dari lembaga-lembaga dinas-dinas lain, tapi dari semuanya, dimulai dari masyarakat yang paling kecil, yang paling dekat, keluarga yang paling dekat.
Jadi memang harus ada edukasi, maksudnya sex education dari keluarga, yang kayak dibilang Mbak Ifada tadi, mana yang bagian yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh, itu kan dimulai dari keluarga. Gitu. Terus juga hak atas kesehatan reproduksi itu kan juga harus mulai digaungkan buat remaja dan yang lebih setelahnya umurnya, karena dari situ dia bisa jadi lebih tahu gitu. Oh, bahwa ini pengetahuan tentang ini pelecehan seksual, ini bukan, dan lain. Jadi seperti itu. Memang harus ada sinergi dimulai dari keluarga dan didukung, disupport oleh yang di sekelilingnya. Siap, mantap. Jadi ini juga menjadi pertimbangan dan perhatian teman-teman Sobat Ratu yang juga menyaksikan ya. Nah, kita akan lanjutkan, tapi ini sesinya lebih menarik karena yang tanya bukan lagi saya. Bosen saya terus yang nanya ya. Gantian dong yang nanya. Yang nanya adalah netizen. Kemarin kita sudah upload di Instagram kita @randartulungagung. Kita juga memberikan ruang bagi teman-teman Sobat Ratu, followers kita yang ingin bertanya kepada masing-masing narasumber. Sudah tampil ya di belakang narasumber juga sudah ada. Jadi ini bukan rekayasa, bukan hoax ya, bukan settingan. Sudah murni tertulis. Saya akan bantu bacakan. Jadi nanti untuk masing-masing narasumber boleh untuk memberikan jawaban sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Yang pertama, ini kok nama Instagramnya lucu ini ya. Sketsa Buluangsa. Oke. Ini pertanyaannya adalah, halo, tanya dong Min, kalau ada sejoli pacaran dan tiba-tiba diperkosa, namun si korban tidak berani lapor ke orang tua. Kalau lapor lewat teman bagaimana? Apa harus didampingi orang tua? Oke, nah ini yang menjawab kayaknya berat nggak ya? Iya. Kalau ada sepasang kalau ada sepasang sejoli pacaran, terus tiba-tiba ya ada tragedi, kemudian ada pemerkosaan seperti itu. Tapi si korbannya ini tidak berani untuk melaporkan ke orang tua, tetapi dia bercerita ke temannya. Nah, kalau misalkan nanti ingin ditindaklanjuti, apakah lapornya ini dia harus didampingi orang tua atau cukup temannya yang dia ajak bercerita tadi? Bagaimana? Kalau dari pertanyaan itu bisa dikategorikan dia remaja usianya berapa. Kalau usianya di bawah 18 tahun dia masih kategori anak-anak, dia bisa didampingi oleh orang tua, wali, maupun mungkin kalau orang tuanya mungkin yang dia dekat sama kakaknya atau sama buliknya itu bisa. Tapi kalau dia yang sudah dewasa di atas 18 tahun itu dia bisa melaporkan sendiri. Oke, siap. Semoga terjawab ya teman-teman ya. Ada yang ingin mau menambahkan? Oke, cukup. Amannya cukup gitu ya. Karena yang bau rekso sudah menjawab gitu kan. Oke, masih ada pertanyaan yang hot lebih berikutnya ini. Ini dari dear_gen23. Mau bertanya, kira-kira apa hukuman untuk para pelaku kekerasan seksual? Semoga mendapat hukuman yang setimpal. Nah, ini kita berimajinasi saja dulu. Apa hukuman yang pantas? Apa, atau mungkin dia ini tidak boleh apa, atau bagaimana? Kita boleh masing-masing menanyakan kepada masing-masing narasumber. Mungkin ke Bu Retno dulu. Kira-kira apa, Bu? Kalau pelaku seksual dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu nanti ada penambahan lagi sepertiga apabila pelakunya orang tua, wali ataupun guru. Jadi apabila mungkin divonis dia 15 tahun, berarti tambah lagi sepertiga 20 tahun. Oke, siap. Kalau untuk nanti di Undang-Undang KUHP ada Undang-Undang tentang perkosaan, itu kalau nggak salah ancaman hukumannya 7 tahun atau gimana gitu, Mbak. Oke, siap. Ini memang dari segi hukum dari ya. Segi hukum, mungkin dari segi hukuman sosial mungkin bisa ditambahkan dari psikolog bagaimana dari teman-teman ruang bangun. Ada lagi satu lah, kalau memang itu merupakan suatu pengulangan, mungkin dia sudah dihukum mengulangi lagi, bebas mengulangi lagi. Bebas mengulangi lagi itu ada tambahan dikebiri, Mbak. Oke, siap. Pemasangan chip pada alat kelaminnya gitu. Oke, siap. Bagaimana? Yang lain, mungkin dari ini, dari segi hukumnya ya. Aman. Beliau jawabnya yang aman. Tapi kan ini boleh ya sedikit berandai-andai kan, siapa tahu jadi referensi kan. Apa ya hukuman yang tepat kan? Boleh mungkin ada masukan apa bisa kira-kira? Lah KTP-nya ditandain gitu. Yang lainnya biru dia merah gitu kan ya. Sehingga ini terpantau kayak gitu. Jadi kan biar tidak berkeliaran bebas kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau hukuman kan memang sudah diatur dalam regulasi yang tadi sudah disebutkan Bu Retno.
Tapi kalau saya malah justru pelaku ini juga perlu mendapatkan treatment psikologis dan juga farmakologi. Jadi bukan ketika pas di dalam lapas itu mereka dibiarkan saja kayak gitu. Tapi ya memang saya juga terlibat di WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi ada beberapa case yang memang saya harus turun kayak gitu. Memang itu memang bentuk support lah, karena di lapas itu banyak orang sakit secara mental ya. Tapi kalaupun mereka misalnya tidak ditangani secara psikologis, ini kan bisa terbawa sepanjang dia di situ itu mengalami konflik yang luar biasa. Padahal ada hal-hal yang kondisi secara neurologis, neurotransmitternya itu tidak mengalami keseimbangan, ini pun juga bisa berdampak pada kesehatan mereka. Oke lah, memang mereka salah, tapi mereka juga manusia yang sebenarnya kenapa dia bisa melakukan itu tidak tiba-tiba. Sangat mungkin dia juga mengalami kondisi-kondisi kekerasan yang dulu dialaminya, kemudian dia tidak paham untuk bagaimana menghealing diri sehingga melakukan perilaku agresif kayak gitu. Jadi ada proses-proses kesadaran pada individu yang sebagai pelaku kekerasan itu juga bagian dari yang sebenarnya juga harus kita perhatikan juga kayak gitu. Jadi healingnya tidak hanya di korban, tapi kita juga perlu menelusuri jangan-jangan pelakunya ini ada sesuatu. Nah, dari Mbak Dia sendiri mungkin saya setuju sih sama Bu Retno, sama aman Bu ya, Ifada. Tapi memang untuk yang dari Mbak Ifada tadi, untuk yang nandai KTP, sebenarnya kalau dari kolektif sendiri, dari tim BRA dan teman-teman jaringan yang lain, itu biasanya kita kasih sanksi sosial. Kita kasih informasi, bahwa ini pelaku. Jadi kita saling berbagi informasi, ini pelaku. Kalau misalkan ada orang ini di kotamu, berarti dia pelaku, seperti itu. Nah, jejaring informasi itu akan lebih masif kalau misalkan kalau dulu kita punya KTP itu tanda ET gitu ya, ekstapol gitu. Nah, mungkin kalau di sekarang untuk pelaku mungkin juga bisa dikasih ex pelaku atau apa gitu kan. Sama itu dengan akan lebih masif juga karena jejaring informasi itu penting karena kalau misalkan pelaku dari Bandung misalkan dia pindah ke Tulungagung, orang di Tulungagung kalau nggak tahu misalkan dia pelaku dan dia mengulangi perilakunya, aksinya di sini kan juga kita kira itu aksi baru gitu. Padahal sebenarnya itu sudah berulang gitu. Baik. Nah, jaringan informasi ini yang penting. Oke, siap mantap. Jadi waspada ya, mungkin siapa tahu ini akan menjadi rujukan dan nanti akan disahkan gitu kan. Jadi waspadalah gitu kan. Baik, kita akan lanjutkan. Banyak sekali pertanyaannya, artinya ini benar-benar kasus yang cukup disoroti dan menjadi perhatian masyarakat. Yang pertanyaan berikutnya ini dari Pick and Roll. Halo, mohon izin bertanya, di mana sih batasan bercanda kepada teman agar tidak masuk kategori pelecehan seksual? Misalkan catcalling, niatnya bercanda ke teman lawan jenis, itu gimana? Nah, ini mungkin ada ada batasan yang sehingga kalau misalkan saya Bu Retno ya, misalkan saya cowok gitu kan ya itu mungkin anggapannya bercanda, tapi dalam batasan-batasan tertentu akhirnya yang biasanya cuman Bu Retno, tapi mungkin ada batasan yang lain akhirnya itu pelecehan. Nah, ini batasannya sampai mana ini Mbak Ifada? Ya, jadi sebenarnya ketika ada ketidaknyamanan, terus kemudian ada tidak persetujuan dulu, misalnya ketika dia melakukan candaan terus kemudian sudah dijawab aku nggak nyaman loh dengan seperti itu, dia tetap melakukan. Nah, ini sebenarnya kan berarti rodo ngeyel yang dia nggak mau tahu kan. Lah, ini bisa lah dimaknai seperti itulah kayak gitu. Jadi kalau dulu artis-artis kamu bohe misalnya gitu kan. Kita sudah bilang nih jangan gitu dong, tapi dia tetap terus melanjutkan. Maka ketika dia mengulangi itu bisa dikategorikan pelecehan seksual. Ya, karena itu kan menyangkut ketidaknyamanan. Itu fisik ya kayak gitu, misalnya organ seksual misalnya kayak gitu. Misalnya dia bilang kok toketnya bohe banget sih segala macam kayak gitu. Oke, jadi waspada teman-teman, bercanda pun tetap ada batasannya ya. Jadi tolong untuk rasa nyaman, karena juga ada ya kalau artis-artis kita lihat itu ada perlakuan tidak menyenangkan gitu kan ya kalau artis gitu kan. Nah, itu juga bisa mungkin ya bahaya juga. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Intan Anandiva. Adakah standar minimal kasus pelecehan yang ditangani
beri ruang aman atau BRA. Nah ini buat Mbak Diah ini sepertinya. Apakah ada standarnya? Harus yang viral gitu? Harus yang menyangkut artis atau gimana? Nggak ada standar minimal kasus yang ditanganin beri ruang aman. Mau kasus kecil apapun, mau kamu di catcalling aja, mau apapun, kamu bisa datang ke beri ruang aman buat lapor. Oke, siap. Ini jadi informasi juga teman-teman Sobat Ratu yang mungkin menyaksikan, mungkin ingin curhat atau apa, memvalidasi yang tadi kita bahas di awal, bisa ke teman-teman beri ruang aman seperti itu. Nah, ini. Oke, Sobat Ratu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Roni Alfonso 77. Adakah kasus pelecehan seksual pada pria di Tulungagung? Apakah impact mentalnya sama dengan perempuan? Nah ini menarik ini. Meskipun tadi Mbak Ifada sudah menyampaikan ada kasus pelecehan seksual baik untuk pria dan juga perempuan. Artinya nggak hanya perempuan saja ya teman-teman yang menjadi korban. Tapi kalau di Tulungagung sendiri, nah ini menarik ini. Ini yang mau menjawab dulu. Boleh ya, betul. Oke. Tapi nggak boleh manut, nggak boleh sama, setuju, nggak boleh. Kita tidak menerima dua jawaban itu pokoknya. Silahkan Bu Retno. Apa korbannya pria ya? Ya perempuan, bukan perempuan tapi pria. Ya, ada. Kita pernah nangani tahun 2016 kalau tidak salah itu. Jadi namanya pencabulan. Oke. Kan persetubuhan. Kalau persetubuhan kan masuknya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau persetubuhan itu kita menangani. Jadi anak ini korbannya itu pelakunya itu dia memang sering mengasih uang gitu loh Mbak, sering mengasih uang, mesti membelikan, ya gitu. Jadi akhirnya anak-anak itu merasa tertarik, kantil, namanya Om, kalau manggil Om, minta apa dibelikan sama si Om baik, itu, ya. Om baik. Ada tante baik, ada Om baik ya. Itu akhirnya sampai dan kita juga ternyata korbannya banyak sekali Mbak, korbannya banyak sekali ya. Kita bisa mendapatkan kalau enggak 5 apa enggak, tapi yang melaporkan cuma 1. Kita tidak lanjuti perbuatan cabul. Kemudian ya alhamdulillah salah satu anak itu menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia mengalami seperti itu. Dan kebanyakan dari korban-korban itu tidak merasa bahwa dia sebagai korban, karena dia katanya cuma suruh diam, nanti omnya itu yang bergerak. Setelah itu dia dapat uang gitu loh. Jadi anak-anak itu malah mencari gitu loh, mencari si omnya itu Mbak. Oke. Gitu. Ya, karena tidak tahu tadi ya. Dan terlebih ini masih anak-anak mungkin di bawah umur yang belum paham. Dia berikannya dapat uang, belikan handphone, sampai kita pernah menyelidiki, mengikuti si Om baik itu. Anaknya itu diajak ke pasar Wage. Om baik yang nggak baik berarti. Dibelikan baju gitu. Korbannya itu ganteng-ganteng Mbak. Oke. Betul ya. Baik, siap. Gitu. Ternyata seperti itu ya. Nah ini mungkin ada selain juga dari Bu Retno kasusnya, mungkin ada cerita juga dari teman-teman beri ruang aman dan juga Mbak Ifada mungkin. Apakah ada korban yang laki-laki? Karena mungkin kebanyakan yang di blow up korbannya perempuan, santriwati dan lain-lain begitu. Mungkin siapa dulu? Mbak Ifada dulu mungkin? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada laki-laki ini memang lebih banyak yang membisu, yang membisu. Jadi lebih tertutup, silentnya itu rapat banget kayak gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang efek psikologis, ini kembali lagi pada respon internal terhadap peristiwa yang terjadi. Maksudnya internal itu internal korbannya atau seperti si korban ya, maksudnya kayak misalnya yang dia mengalami dilecehkan kayak gitu. Siap. Jadi kan setiap orang itu kan punya respon internal terhadap sebuah peristiwa kayak gitu. Ketika dia merasa bahwa ini adalah menyakitkan, kemudian membuat dia marah, ini memang bisa kebawa sampai dia dewasa. Jadi yang pernah saya tangani itu dia mengalami histeria dari dalam kayak gitu, dan itu belum tuntas bahkan hingga ketika dia sudah berkeluarga, dia sudah punya istri, punya anak 1 kayak gitu. Jadi memang ada kondisi histeria dari dalam itu. Jadi begitu waktu itu masih awal pertemuan pertama itu aja dia sudah langsung teriak histeris, karena sebelumnya dia kan memang diem nggak begitu cerita. Terus saya cuman menstimulusnya dengan omongan seperti ini. Ono apa Thomas? Apa ada hal yang misalnya udah lewat tapi kamu ngerasa itu
menyebalkan atau menyakitkan atau bahkan membuat marah. Saya baru ngomong kayak itu dia udah langsung histeris, kayak gitu. Padahal dia juga sudah minum obat dari psikiater, tapi akarnya kan belum dituntaskan kayak gitu. Tapi dia memang merasa lebih tenang karena kan sudah lebih tertata ya secara neurologis, karena dia mengalami itu ketika usia 8 tahun dan itu oleh tetangganya sendiri dan ibu bapaknya nggak ngerti sama sekali. Dan itu baru ketemu saya umur 28 tahun ketika dia sudah menikah. Jadi itu sudah posisi overload ya, jadi sudah ledakan psikologis kayak gitu. Mohon maaf Mbak Ifadah, saya juga sedikit penasaran. Ketika dia mengalami usia 8 tahun dan kemudian dia baru menceritakan di usia 28 tahun, apakah ada faktor ataupun pemicu dari si korban tadi akhirnya di 28 tahun dia berani bercerita dan mau menceritakan? Apakah ada kasus-kasus tertentu mungkin dia merasa dalam keluarganya dia bagaimana atau seperti apa, kemudian dia akhirnya bercerita? Iya, memang dia selama waktu kurun 20 tahun itu, jadi karena dia mengalami pemerkosaan ya waktu itu, dia memang punya intensitas hubungan seksual misalnya dengan sejenis, dengan transgender seperti itu. Jadi memang gini, jadi bahkan dia juga dia merasa bahwa saya tuh bisa berhubungan seksual itu dalam sehari itu dengan 3 orang. Nah ini sebenarnya ketika kita berbicara dalam konteks hiperseks, sebenarnya orang mengalami depresi loh, kayak gitu. Jadi bukan berarti loh hiperseks itu kuat terus kemudian sangat strong kayak gitu ya. Tapi itu sebenarnya secara perspektif psikologi itu dia mengalami depresi, sehingga itu harus dikontrol, dengan obat farmakologi itu kayak gitu, dan juga terkait dengan cognitive behavioral treatment kayak gitu. Jadi secara kognisinya pun juga perlu ditotot, dikonstruksi yang lebih positif kayak gitu. Oke, siap. Berarti artinya mau korbannya ini perempuan atau laki-laki ya kembali ke efek internal tadi merespon kejadian, tetapi sebenarnya secara umum ya tetap perlu untuk di treatment masing-masing. Mau perempuan ataupun laki-laki. Meskipun konon katanya kalau perempuan kan lebih membawa perasaan gitu kan. Kalau laki-laki kan logika gitu kan ya. Tapi ternyata di kasus seperti ini ya sebenarnya sama seperti itu. Oke, siap. Mbak Diah mungkin mau juga menambahkan cerita-cerita tentang ini? Iya, kalau di BRA pernah dapat laporan dari penyintas laki-laki itu 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu langsung ketika dia cerita, aku langsung tanya, kenapa kok baru cerita sekarang? Aku tuh laki-laki. Ketika aku dapat pelecehan, nek aku cerita neng uang gitu. Kalau aku cerita ke orang lain pasti diginiin, kamu laki-laki kok bisa dapat pelecehan? Cemen lu. Ada stigma seperti itu yang membuat para penyintas laki-laki itu enggan. Lebih memilih buat diam, lebih milih buat ya udahlah kayak gitu. Padahal sebenarnya sebenarnya dia juga nggak baik-baik aja di dalamnya. Lagi-lagi mencoba rapopo ya. Mencoba tidak ambiar. Padahal wis mapiar. Ada toxic masculinity yang selama ini sudah tumbuh di masyarakat kita, bahwa laki-laki itu kudu strong, harus kuat, harus nggak boleh nangis, harus nggak boleh ini seperti itu. Artinya ini ya lagi-lagi kembali ke perspektif, kembali ke stigma konvensional, kembali ke budaya lokal juga yang masih menganggap bahwa ya umumnya kayaknya yang diperkosa itu ya perempuan deh, yang mendapatkan catcalling itu ya perempuan dari laki-laki deh. Jadi ketika laki-laki akhirnya toxic masculinity tadi akhirnya yang membuat beberapa korban seperti itu. Tapi kalau boleh juga dibagikan Mbak untuk pengalamannya juga. Tadi ketika kemudian laki-laki ini kemudian bercerita, apakah ada kejadian yang tadi juga sama disampaikan Mbak Ifadah, ada hal-hal yang membuat dia kemudian aku begini, kemudian ya udah deh aku akhirnya mau cerita, atau seperti apa Mbak waktu itu? Pada akhirnya dia mau cerita itu karena dia sedang dalam satu hubungan dan dia melakukan kekerasan ke pasangannya, walaupun bukan fisik ya, tapi dia merasa aku kayaknya melakukan kekerasan emosional ke pasangan. Secara nggak langsung aku posesif, aku seperti ini, seperti itu. Ada yang salah. Terus aku bisa nggak cerita? Baru dia mau cerita, baru dia kayak kayaknya aku tahu, aku pernah seperti ini, aku pernah seperti ini. Itu ada efek domino. Oh, sebentar, berarti artinya efek dari trauma, efek dari pelecehan ataupun kekerasan seksual yang sudah berpuluh-puluh tahun ini
selain depresi, selain dia kemudian mungkin menutup diri menjadi orang yang murung, bisa seperti itu ya, bisa menjadi posesif, agresif. Oke. Efeknya bisa macam-macam. Jadi biasanya kalau ada penyintas kekerasan itu ada paling nggak ada 1% dalam dirinya itu yang istilahnya berpotensi buat jadi pelaku kekerasan. Itu yang harus sebenarnya ditahan gitu ya Mbak Ifada ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang pacarnya posesif atau agresif mungkin bisa ditelusuri, jangan-jangan dia ada sesuatu di masa lalu yang perlu untuk disembuhkan. Betul. Tapi karena memang dia belum berani bercerita, akhirnya tetap dipendam. Nah, ini indikasi meskipun ya kemudian jangan wah agresif kamu jangan-jangan begini ya enggak gitu, maksudnya siapa tahu, tapi ini salah satu tanda-tanda juga ternyata terjadi beneran, ini bukan hanya secara teori seperti itu. Kita ke satu pertanyaan yang saya yakin ini menjadi pertanyaan pamungkas dan saya yakin narasumber kemudian bernafas lega, alhamdulillah meh mari gitu kan ya. Saya akan bacakan dari Siti Hidayah 888. Ketika kasus pencabulan akhirnya berakhir damai, apakah dari sisi psikologis ada kemungkinan perilaku serupa diulangi lagi oleh pelaku? Ke Mbak Ifada dulu mungkin ya, nanti boleh disambung dengan narasumber yang lainnya. Tergantung proteksi diri ya, dan juga proteksi dari lingkungan sekitar kayak gitu. Paling tidak setelah kejadian diedukasi, paling tidak kan bisa lebih memproteksi diri. Tapi kalau setelah kejadian itu mungkin lebih dijagain aja tapi tanpa edukasi lah. Sekarang orang jagain mau berapa lama sih kuat kayak gitu, apa ya mau dikuntit terus sampai dipasang alat pelacak gitu kayak gitu. Ya itu tuh bagian dari yang ya seperti itu ya. Atau yang menyeramkan dia melakukan itu tapi dia tidak sadar kalau itu suatu pelecehan, jadi ketika dia mengulangi dan tidak ada yang melaporkan dan tadi berujung damai, misalkan dia tidak ada inisiatif untuk oh ternyata perbuatanku kemarin membuat orang tidak nyaman, dia tidak ada kesadaran. Nah ini kalau seperti ini artinya gimana Mbak? Sebenarnya harus ada posisi tawar ya. Sebenarnya ketika ada ruang damai itu bagaimana si pelaku ini juga dilakukan intervensi psikologis seharusnya, idealnya, sehingga ada hal yang lebih tertata di neurologisnya sehingga dia lebih terkontrol, karena kondisi-kondisi orang yang melakukan proses pelecehan, pencabulan itu impulsif, bertindak tanpa berpikir panjang, dan itu dari neurologis yang perlu farmakologi gitu. Dari Mbak enggak nanti mungkin dari panjenengan yang akan menambah. Saya kalau untuk untuk wanita tangguh saya simpan agak di akhir. Saya berkesempatan dulu ke Mbak Dia karena saya juga penasaran jangan-jangan ada yang sudah mendapatkan tindakan hukum tapi mungkin berulang. Nah, kalau dari Mbak Dia sendiri pengalamannya gimana Mbak? Keterlisi yang dengan BPJS akhirnya damai. Tapi harus kalau ada nanti pendampingannya sama kayak Mbak Ifada, nggak cuma korban aja tapi pelaku juga harus ada pendampingan. Kita mau berapa lama sih ngawasin pelaku gitu? Emang nggak cuma kita aja tapi lingkungan yang harus aware gitu bahwa pelaku ini juga perlu untuk di treatment, untuk di istilahnya sanksi sosial aja nggak cukup gitu, tapi juga perlu dia seperti apa sih sebenarnya, ada apa gitu. Jadi ruang damai ini menjadi momentum juga bagaimana agar orang perilaku ini sadar bahwa sebelumnya ini yang dia lakukan tidak membuat nyaman dan ya harapannya tidak diulangi lagi. Jangan kemudian karena damai, oh berarti kan ya nggak apa-apa dong. Ya, bukan seperti itu. Oke. Nah ini kalau dari sisi dari tindakan hukum mungkin ya, ada kasus mungkin yang sudah ditindak atau mungkin sebenarnya sudah dilaporkan tetapi dicabut, tapi ternyata ketika seiring berjalannya waktu ada muncul laporan lagi dengan korban berbeda tapi yang dilaporkan adalah sama. Apakah pernah seperti ini Bu Retno atau seperti apa yang terjadi? Kita apabila ada suatu perdamaian itu hanya berlaku hanya satu kali ya Mbak ya. Tidak bisa untuk nanti suatu kali dia untuk mengulangi lagi perbuatan yang sama walaupun ada perdamaian, kita tidak bisa karena sudah dimaafkan satu kali itu. Dan terima kasih masukan dari Mbak Ifada sama Mbak Diah. Memang selama ini kita untuk pelaku kekerasan seksual larinya mungkin ya dihukum, sudah di penjara, kita serahkan kepada lapas untuk tindak lanjuti. Mungkin nanti kedepannya mungkin yang belum sampai ke lapas mungkin masih dalam tingkat penyidikan, pelaku belum kita lakukan penahanan, pelaku belum kita lakukan upaya paksa, mungkin bisa
di psikolog kan ya. Iya. Dan juga psikiater ya. Didampingi sama psikiater. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti Iya. ada alasan-alasannya tertentu. Nanti kita juga akan tindak lanjuti, Mbak. Iya. Terima kasih. Oke. Saya ada podcast ini juga terima kasih Oke. karena selama ini yang kita pikirkan hanya Menghukum korban. ya, korban. Oh Iya. iya, siap. korban saksi yang lain. Untuk pelakunya belum. Oke, siap. Jadi berkah sekali hari ini gitu kan ya, alhamdulillah. Tapi memang di podcast Tahu Isu ini kita memang tidak hanya menyoroti oh ini lagi viral, oh ini lagi ini, tidak. Tapi kemudian ketika mungkin dari sisi perundangan seperti tadi yang belum launching gitu ya. Tapi ketika belum di launching bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, kita do nothing, tidak, tapi kita sudah menyiapkan oke, sembari menunggu kemudian kita nanti akan begini. Bahkan tadi juga ada masukan yang disampaikan oleh Bu Retno, ini masukan bagus ketika pelaku ataupun dalam proses penyelidikan ada pendampingan, sehingga entah nanti berdamai atau seperti apa, setidaknya ada proses pendampingan. Kenapa kok pelaku ini melakukan hal seperti ini? Apakah memang murni dia tidak tahu, atau memang dia sebenarnya tahu kemudian dia apa, dan lain-lain. Jadi ada tindakan preventif juga agar tidak berulang di masa depan. Oke, baik, terima kasih Bu Retno, Mbak Ifada, Mbak Dia sudah mampir ke podcast Tahu Isu, sudah bergibah ya, bergibah secara menarik ini ya. Dan saya harap juga mungkin semoga bisa jadi referensi. Mungkin ada mungkin pemegang kebijakan tertentu yang menyaksikan ini bisa jadi salah satu bahan untuk berembuk regulasi apa ke depannya. Dan sekali lagi yang tadi di highlight, semoga segera di launching peraturannya. Amin, seperti itu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akan berjumpa kembali dengan topik dan juga narasumber yang berbeda, tentunya menarik. Kita akan berjumpa lagi kapan-kapan dengan saya Isabella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pindah ya? Makanya betah.